Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Unisian, balik lagi di Unicoms TV Tuan Rumah bersama aku Syadira. Nah, hari ini aku sudah berada di salah satu kediaman dosen Ilkom UII tercinta. Nah, aku mau kasih tahu nih ciri-ciri beliau seperti apa. Nah, biasanya beliau ini ngajar MPQual. Terus biasanya beliau ini terkenal sebagai Ustadz Ilkom Komunikasi UII. Nah, ini bapaknya. Bapak nih. Ini guys, Pak Subhan Afifi. Assalamualaikum Bapak. Baik. Pak, habis lari dari mana nih Pak? Ini cuman muter-muter kampung aja. Puasa-puasa lari guys. Biasanya berapa lama tuh Pak kalau misalnya lari? Kalau sebelum Ramadan sih kan suka jalan ya, jalan kaki gitu ya, mungkin sekitar 6.000-7.000 langkah lah gitu. Sambil lari kecil. Kalau nanti kemudian, nah pas Ramadan gini, ini kan aneh ya, harus nyimpen energi juga, tapi olahraga tetap harus ya. Ya sekedar gerak-gerak lah, apalagi udah hampir 2 bulan ini di rumah aja ya, tetap gerak badannya biar tetap bugar kira-kira begitu. Nah, tadi kita sudah lihat ya salah satu aktivitas Pak Subhan Afifi yaitu lari. Nah, kita bakalan tahu lagi apa setelahnya aktivitas Pak Subhan Afifi. Iya. Oke, makasih banget nih udah dikunjungin. Iya, ayo Pak, silakan, kita langsung aja ya, masuk ke rumah Pak Subhan Afifi. Ya, ini berantakan ini Pak, tapi. ini saya ada lihat nih tulisan dokter spesialis anak. Ini siapa Pak yang dokter spesialis nih? Iya, ini istri saya, bukan saya yang dokter ya. Ya, istri saya dokter anak kebetulan, jadi ini rumahnya memang didesain yang sebelah sini untuk Praktek ya Pak? Oh, praktek jadi anak. praktek di rumah ya? Nah, kalau yang untuk tempat tinggal kami yang di sebelah. Jadi, Gitu. tapi ini bukanya sore hari saja. Oh, iya. Sore hari, karena kalau sehari-hari beliau di rumah sakit JIH gitu. Oh, di Ya untuk JIH. melayani tetangga-tetangga, kawan-kawan sebelah lah, biar tetap bermanfaat begitu. Iya. Ya, Oke Pak, silakan. ayo masuk. Ya. Ayo guys, masuk guys. Kita masuk ke rumah Pak Ini Subhan yang Afifi. untuk praktek istri, kebetulan karena pandemi ini ditutup nih. Oh, gitu. Jadi memang sengaja ditutup karena ya buat jaga-jaga juga ya. Untuk kebaikan bersama ini sementara kita tutup dulu. Oke Pak. Ya silakan. Oke Pak, makasih Pak. Ayo guys, Ya. kita masuk rumah Pak Subhan Afifi. Ya ini sehari-hari dibuat ruang praktek ya, untuk ruang tunggu. Iya Pak ya, ini banyak sekali Iya. kursi-kursi untuk nunggu. Biasanya kalau ada pasien. Ruang periksanya di sini. Ini guys, lihat karena guys, ini adalah ruang periksa. lagi tutup, jadi ya berantakan kayak begini. Saya perlu mandi dulu ya. Oke, ini masih- boleh Pak, ganti baju dulu, ganti dulu rapi-rapi sebentar. dulu. Nah, nanti Apa? kita ngobrol di depan ya. Nah guys, sambil nungguin Pak Afifi mau mandi dulu dan ganti baju dulu, kita mungkin bisa nunggu-nunggu di sini sambil lihat-lihat scenery dari rumah Pak Subhan Afifi. Oke, saya pamit dulu ya. Ya, sebentar oke Pak, oke Pak. Silahkan. Wah, lama ya Bapak, nunggunya udah ya. selesai ya. Pak, Sorry, nah, ini sorry. kita sudah berada Iya, di iya. ruang tamu Pak Subhan Afifi Iya. guys. Oh, banyak juga ya Pak ya. Ini koleksi Al-Quran, terus bukunya juga. Ya, kalau yang di sini memang kebanyakan yang buku-buku agama ya, ada tafsir, ada kitab hadis, ya buat tambahan bacaan aja. Berarti di dalam masih banyak lagi Pak? Ya, biasanya kalau yang buku-buku komunikasi ada di atas. Oh gitu. Pak, saya ini penasaran Pak. Heeh. Saya tadi lancang banget tapi ketemu sama sertifikat nih. Ini Apa tuh? sertifikat siapa nih Pak? Mana? Oh Ini iya, ini Azam. anak saya ini. Anak Iya. Bapak, gimana kalau anak Bapak kita undang ke sini, Iya, ya boleh, kan? boleh. Iya, iya. Silakan. Biar seru kita ngobrol-ngobrolnya. Panggil semua ya. Iya, Saya semua. punya 4 anak. Waduh, banyak. Ini pas kebetulan sedang Seru. libur semua Iya. karena pandemi. Ini yang paling besar Azam, terus nomor 2 itu Zulfa, Nuha, sama Aufa, satu yang Ini paling kecil. pada sekolah di mana nih, Mbak Zulfa? Kalau aku sekolah di SMA Alisha Salatiga Pondok. Oh, di Pesantren. Salatiga Pondok. Ini? Iya, aku juga pondok di Oh, Klaten. di Pondok. Mas Azam? Sudah lulus juga dan masih nunggu pengumuman kuliah Oh, di gimana? Madinah insya Allah. Pengennya mau ke Madinah. Insya Ini juga, Allah, kita insya Allah doain lagi semua nunggu proses. semoga Iya. sukses dan masuk. Amin. Insya Allah.
Kegiatan keluarganya biasanya ngapain aja nih Pak? Ya selama Ramadan ini kan alhamdulillah anak-anak biasanya di pondok semua. Mas Azam ini sambil nunggu ke Madinah itu kan sekarang ngajar di pondok tahfidz di mana Zam? Di Banyumas. Di Banyumas. Jauh. Ya ini alhamdulillah kan karena apa Zam? Hafidz ya. Hafidz Quran 30 juz begitu. Kemudian Zulfa juga lah ini diminta ngajar dulu sementara. Nah karena ada pandemi terus kan harus pulang. Ya alhamdulillah kita jadi bisa kumpul, bisa bareng-bareng. Nah, kegiatannya lumayan banyak ya Umi ya. Ini Umi Bu Dokter apa aja kegiatan kita kalau Ramadan di rumah? Ya seperti kegiatan Ramadan apa harian Ramadan ya, jadi sahur bersama, terus sholat tarawih, sholat malam. Biasanya kalau misalnya sahur sukanya masakan apa nih Bu? Kalau buka juga biasanya siapa nih yang pinter masak di rumah Ya yang nih? masak ini Mbak Zulfa, Mbak Noah bisa masak juga. Oh pinter ya masaknya, ya ampun keren banget. Bisa masak, bisa menyiapkan menu berbuka. Mas Azam tugasnya sebagai imam Ya tetap. imam ini yang jadi imam ya, gitu jadi ya. abinya malah makmum aja karena dia yang hafid kan, habis 30 juz jadi harus jadi imam. Jadi tarawehnya biasanya semalam itu 1 juz. 1 juz. Nah kemudian kami juga ada program selama Ramadan ini, itu kalau saya sama Umi menyebutnya dengan program berguru kepada anak. Artinya kenapa kita ingin belajar sama anak-anak, ayah, ibu dan juga mungkin mbah ya, ada Mbak Kakung, Mbak Putri, belajar nih sama Azam, sama Zulfa, sama Nuha, juga sama Alfa, karena dari anak-anak ini kita bisa belajar banyak hal gitu. Apa tuh yang diajarkan dari anak Pak biasanya? Ya kita berguru itu misalnya apa menambah hafalan, apa mengulang-ulang Quran, nanti setor ke Mas Azam. Ya semuanya. Ya, jadi setoran hafalan, kita berusaha nambah hafalan, kemudian disetorkan sama Mas Azam. Kemudian juga ada kayak kajian begitu ya. Jadi saatnya kita belajar sama anak-anak ini gitu. Iya, keren banget nih Mas Azam. Mas Azam berarti bahasa Arabnya bisa ya, pinter ya. Ya insya Allah. Coba dong, mau denger sedikit dong apa perkenalan diri pakai bahasa Arab Ah, tuh, ya, coba. sama menyambut tamu ini Zam. Jadi gimana sih menyambut Iya, ada menyambut tamu gitu. Pakai bahasa Arab ya. Iya. Nanti lihat ke sana ya. Iya, dicobain. Kan katanya mau ke Madinah nih ya Ah, kan, iya. berarti harus latihan dulu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ismi Azam Abdus Salam wa ana wulidtu fi Madinati Jogja wa umri al-an 20 sanah takriban wa al-an akunu a'malu mudarrisan fi Madinati Banyumas fi Ma'hadin Naba wa insyaallah sa'altahiqu bi al-Jami'ah al-Islamiyah bil Madinah an-Nabawiyah insyaallah narju minkum ad-du'a wa taysir. Amin ya rabbal Amin. alamin. Oh iya, keren Apa banget yang guys. kita nih tapi? Ya ampun. Ini emang dari SD atau dari kapan nih Pak masuk pesantrennya? Semua anak-anak itu kita programnya pokoknya tamat SD mereka langsung masuk pesantren dulu. SMP SMA-nya di pesantren, nah baru nanti kalau mau kuliah terserah sih mau lanjut kemana gitu. Tapi minimal mereka sudah punya dasar Al-Quran dulu ya, dasar agama dulu yang bagus. Nah, berikutnya terserah lah mau jadi apa. Yang penting soleh-soleh semua, kira-kira gitu. Ya gitu ya, itu kira-kira gambarnya begitu. Nanti kalau mau ngobrol tentang kuliah daring kita pindah ke atas ya. Iya, oke. Ya, ini ruang kerja saya ya. Kalian bisa lihat ya di sini. guys. Ini Pak, apa namanya, anginnya sepoi-sepoi, terus habis itu cahayanya enak banget di sini buat Iya. belajar ya. Biasanya kalau kuliah daring saya fokuskan di sini buat baca-baca, buat nulis juga gitu ya. Ini ada beberapa koleksi buku ya bidang komunikasi, kemudian juga ada beberapa buku keislaman. Di beberapa kamar juga ada buku. Punyanya ya cuma buku-buku ini sih. Pak, ngomong-ngomong nih, saya Dira penasaran. Bapak biasanya hobinya ngapain sih? Saya punya hobi nulis sebenarnya. Saya suka nulis, terutama yang sudah saya tekuni beberapa tahun ini nulis buku biografi. Wah. Ini karya saya ya, pernah saya tulis. Ya, jadi konsepnya sebenarnya buku biografi itu kisah tentang seorang tokoh begitu, siapapun dia. Ini tokoh ulama di Sumatera Barat.
yang sangat legendaris sebenarnya, Syekh Ibrahim Musa. Kemudian ada Keren seorang, banget. ada Pak Sukamta Sukamta. namanya ya, perjuangannya dari buruh pabrik jadi dokter mesin. Sekarang jadi wakil rektor UMY nih beliau nih. Wow. Kemudian ada Pak Novi Zarzen, ini seorang profesional bidang perminyakan ya. Kalau ini jaksa, pernah jadi kepala kejaksaan DIY. Udah berapa buku itu Pak biografinya Pak? Mungkin ada sekitar 8 ya selama ini. Bapak tuh nulis dari kapan sih Pak? Sebenarnya sejak mahasiswa ya. Sejak mahasiswa dulu udah aktif di kegiatan pers kampus gitu. Jadi sebenarnya buat mahasiswa saya dorong kalau bisa sih aktif ya. Aktif Iya. di kegiatan kampus, ikut komunitas film, komunitas pers kampus. Pokoknya ini akan sangat bantu banget untuk seterusnya. Kalau hobi ya seputaran itu ya, paling ya kami suka berenang atau naik sepeda, jalan, gitu-gitu aja sih. Kalau kegiatan yang ilmiah sih, karena ini kerja di rumah, banyak ini ya, mungkin yang nggak jauh-jauh dari kerjaan dosen lah, Apa bikin tuh, Pak? penelitian. Gitu. Jadi kita bikin proposal penelitian, kemarin alhamdulillah ada hibah penelitian prodi gitu ya, prodi ilmu komunikasi UI kita bikin, kemudian disetujui. Kemudian ada juga hibah kolaboratif fakultas ya, FPSB UI, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, bikin proposal juga, disetujui. Setelah itu kita Wih, lakukan keren. penelitian, kira-kira Iya. gitu. Nah selain itu tentu saja ya kuliah online ya. Iya. Cuma memang kuliah online ini tantangannya karena jauh jaraknya. Daring ya Pak sekarang jadinya. Ya daring, tapi supaya nggak garing gimana kira-kira gitu. Supaya kuliah daring ini nggak garing, ini kan perlu gimana caranya gitu. Cuma karena memang prinsipnya kuliah daring ini kalau bisa simple aja, nggak terlalu banyak makan kuota kira-kira gitu. Ya, Cuma benar, tapi benar. tetap harus memenuhi tujuan Tujuan, pembelajaran. Artinya betul. tujuannya juga nggak meleset lah. Cuma kita desain Oh. simple, mengena, ada tetap dialog, ada feedback mahasiswa. Jadi kalaupun berbentuk apa namanya tugas yang simple itu misalnya membuat analisis-analisis sederhana yang langsung saat itu juga gitu ya. Kan karena berbasis teks kan. Iya. heeh. Jadi dia ngasih analisis. Nah, cuma memang yang berat memberikan feedbacknya lagi. Iya, Baca sekian banyak kan. banyak waduh. ya Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak kendalanya kalau misalnya apa nih plus dan minusnya kelas online seperti itu? Kalau minusnya kayaknya lebih ke sentuhan-sentuhan humanistiknya jadi berkurang ya. Kita nggak bisa ngobrol bebas secara Bebas, langsung, bisa guyon-guyon, bisa ya mungkin ada yang apa namanya sedikit curhat dan seterusnya kan. Tapi kalau yang online ini saya perhatikan respon mahasiswa, pertanyaan, kemudian jawaban itu ternyata Lebih kadang-kadang mereka lebih banyak. Oh. Karena saya tadi bilang banyak yang berbentuk teks gitu ya, jadi pertanyaan itu bisa banyak banget. Dan pertanyaannya bagus-bagus. Saya nggak tahu kenapa kalau di kelas kok pertanyaan jarang gitu ya. Apa karena takut, segan, atau nggak pede dan Mungkin seterusnya. nervous kali ya kalau Nah, misalnya mungkin. face to face gitu. Ya, tapi kalau karena pas ini- nulis dia bisa nulis panjang, Pak begini dan seterusnya. Ya, sebisa mungkin akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi kalau tidak bisa satu persatu ya itu tadi. Mungkin dari sekian pertanyaan itu bisa dicari hal yang jadi benang merahnya begitu. Kemudian jadi materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyana Muhammad. Sahabat semua, mahasiswa semua, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan kuliah komunikasi antar budaya. Pertemuan yang ke-8 ya, atau pertemuan ke-9 ya, setelah UTS. Gimana kabarnya semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah, semangat, tetap semangat. Puasa Ramadannya juga lebih semangat dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, buku teks kemarin, Intercultural Communication in Context, chapter 4, sudah dibaca semua ya. Jadi nanti dari situ kita coba akan diskusikan konsep-konsep pentingnya. Nah guys, keren banget kan, tadi kita udah ke klinik istrinya Pak Subhana Afifi, terus tadi kita udah ketemu sama keluarganya Pak Subhana Afifi yang luar biasa, Masya Allahnya. Terus abis itu kita juga tadi udah ke ruangan atas, kita ngeliat tadi aktivitas Pak Subhana Afifi lagi daring. Satu pertanyaan lagi Pak, Oke. nah Bapak tuh sebenarnya punya nggak sih aktivitas di luar kuliah gitu, aktivitas pengabdian masyarakat? Gitu ya. Karena prodi kita kan tagline-nya communication for apa?
empowerment ya. Iya. Ya, komunikasi untuk pemberdayaan. Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama ya, saya dan kawan-kawan merintis lembaga pendidikan ya. Kami punya yayasan Darussalam Salokerto namanya di daerah Salokerto Ngaglik sana. Itu kita bikin sekolah RA itu TK Rodotul Atfal ya, dan SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam Salokerto. Jadi sekolah ini dibangun di sana, kemudian yang menjadi visi misinya itu bagaimana mendidik generasi pemakmur masjid gitu. Wah, kira-kira. keren banget. Yang cerdas dan berakhlak mulia. Itu dari tahun berapa tuh, Pak? Kalau itu sih udah sejak tahun 2011 ya. Itu Udah yang di lama Jogja. juga ya. Nah, kalau di Oh, ada lagi, Pak? Ya, ada satu Selain di Jogja, lagi. di mana tuh, Pak? Di kampung halaman ya. Di mana tuh? Bapak saya kan aslinya dari Taliwang, Sumbawa Barat, NTB ya. Nah, ibu saya orang Muntilan sini. Nah, di kampung kelahiran bapak saya itu kita bikin di bawah Yayasan Ahmad Hasan Ali namanya. Ahmad Hasan nama bapak kami. Kita bikin rintisan SMP Tahfizul Quran. Waduh, keren Ya, bikin banget. pesantren lah, pesantren Tahfizul Quran. Ahsanu Amala namanya. Ya, ini baru rintisan sih. Tapi alhamdulillah sudah mulai bikin gedungnya, kemudian ada murid. Sekarang lagi bikin masjid gitu ya. Waduh, Ya, pokoknya apa keren yang bisa kita banget lakukan, kita Bapak, lakukan motivasi lah, sekali. Semoga Sadira nanti gedenya bisa kayak ke Bapak ya. Amin, Amin. amin. Ya Rabbal alamin. Yang Dan penting teman-teman jadi juga. manusia yang bermanfaat Iya, kira-kira begitu. benar. Saya juga coba-cobalah begitu ya. Memanfaatkan media sosial tapi untuk kepentingan dakwah kira-kira begitu. Di mana tuh, Pak? Apa media Di sosialnya, platformnya? YouTube saya ada. Oh, Pak, wah, Pak Subhanallah juga punya YouTube, guys. Di follow. Iya, di bawah sini ya, guys. Jangan lupa follow, Ya, subscribe. Subhan Afifi. Subhan Afifi channel. Afifi. Walaupun SUBHANAFII. Selain juga tentu saja ada kawan-kawan dari Unicoms yang datang ke sini bikin produk-produk dakwah YouTube gitu ya. Kemudian ada DPAI, UII. Pokoknya kawan-kawan yang ada semua kita bisa sinergi lah untuk bikin konten-konten dakwah kira-kira begitu. Nah itu guys, langsung aja di subscribe. Jadi kita juga dapat pahala nontonnya. Wah Pak, kayaknya sebentar lagi mau buka puasa nih, beberapa jam lagi maksudnya. iya. Soalnya saya mau masak ya kan, mau nyiapin bukaan buat tim-tim juga seperti itu. Gak buka di sini aja nih. Jangan Pak, sekalian. ngerepotin dari tadi. Oke. Makasih banyak ya Pak, Oke, sudah sama-sama. diperbolehkan dari tadi mengobrak-abrik rumahnya Pak Subhan Afifi. Mudah-mudahan manfaat ya. Iya manfaat Lain banget kali pasti. datang lagi. Pas nggak Boleh ya, puasa, Pak, ya? Kita bisa ngopi bareng. Asik. Kalau gitu Bapak temenin saya pulang. Oke, Makasih ya Pak. silakan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi jangan lupa wabarakatuh. tasnya. Oh iya, ambil tas dulu. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.